Oke, selamat datang di Gogata Podcast. Apa kabar para viewer semuanya? Sehat-sehat pastinya. Kembali kami mengingatkan mini project ini adalah talk, share, and interact. Dan juga kita tidak lupa melakukan protokol kesehatan secara ketat dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga physical distancing jangan lupanya. Nah, tema kita hari ini adalah peran penting organisasi dalam membantu pemerintahan. Nah, pastinya dengan kostum saya memakai batik, pastinya para viewer merasa spesial. Nah, hari ini adalah hari yang spesial. Kita kedatangan yang terhormat Bapak Renditan, Ketua Umum PSMTI Kota Batam. Betul ya, Pak? Terima kasih, William. Terima kasih, Pak, atas kehadiran dan luang waktunya. Ya. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Sehat? Baik, sehat, dan terima kasih atas undangannya ke Gogata Podcast. Kokata Podcast. Iya. Luar Nah, biasa. saya penasaran Pak sebenarnya, walaupun saya agak gugup nih Pak hari ini. Seorang yang terhormat Bapak Renditan mau hadir di Gogata Podcast. Jadi saya agak gugup nih Pak hari ini. Tapi saya juga pengen tahu sosok seorang Bapak Renditan ini sebenarnya siapa Pak? Saya mah orang biasa. Nah, ini yang Ya. bahaya para viewer. Ya. Kalau misalnya orang bilang dia orang biasa, ini tidak biasa. Ya, saya rasa saya cuma seorang masyarakat biasa Ya. yang kebetulan karena ingin berorganisasi. Nah, tujuan saya berorganisasi sebenarnya cuma untuk karena saya rasa sebagai masyarakat biasa yang merasa kamu ada waktu untuk berkorban dan memberikan sesuatu kepada masyarakat kembali. Saya rasa cuma itu sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong Bapak asalnya dari mana? Saya sih asli bisa dikonsider orang Batam ya. Orang Batam Karena asli ya? orang tua dari tahun 72 sudah di Batam. Jadi saya bisa bilang ya secara Batam saya tahu betul. Orang lama Batam ya, Ya, biasa benar. orang ngomong ya, orang Betul. Batam, orang lama Betul. Batam. Nah, ngomong-ngomong Bapak Renditan ini kan sudah banyak orang tahu bahwa Bapak ini kan berkecimpung di organisasi. Kira-kira Bapak di dunia organisasi ini udah berapa tahun? Saya mungkin sudah berorganisasi sekitar mungkin belasan tahun, ya kan. Tapi seperti saya bilang, tidak semua orang bisa berorganisasi. Saya setuju Pak. Iya, karena pertama-tama kamu harus punya personal yang luar biasa. Setuju. Mengapa luar biasa? Karena kita berteman dengan teman-teman yang tanpa gaji. Iya. Nah, itu adalah bos-bos, teman-teman, semuanya. Ya bisa harus gimana kita mengadaptasi dengan mereka sehingga semuanya harus merasa nyaman, bekerja tanpa bakti dan tanpa pasrah. Iya, dengan meluangkan waktu juga dan lain sebagainya. Pasti. Banyak sekali pengorbanan, ya mungkin kita harus hadapin orang rumah, salah satu tantangan selalu kalau tidak mengerti bahwa apa yang kita lakukan. Namun kembali lagi ya ke prinsip kita sendiri. Dari personal, prinsip, karakter, semuanya dari pribadi sendiri dulu. Betul. Nah, pastinya Bapak ini kan tidak langsung menjadi ketua. Pastinya. Pasti. Kira-kira Bapak ikut organisasi apa aja ini sebelum menjadi ketua PSMT Kota Batam? Saya sebenarnya berorganisasi di PSMTI kalau nggak salah ini udah tahun kedua ya saya jadi ketua. Periode kedua? Ya udah tahun kelima mungkin. Jadi periode kalau nggak salah ketua itu 4 tahun. Berarti saya harus pegang selama 3 tahun lagi. Ya berarti total 8 tahun. Sebelumnya memang saya cuma ikut berorganisasi dan awalnya saya menduduki bidang luar negeri. Dan kemungkinan ada kesempatan di mana teman-teman mungkin kita bisa bawa tim dokter kerjasama dengan PSMTI untuk acara-acara sosial segala macam. Jadi memang awalnya sih cuma ingin meluangkan sedikit waktu untuk berbuat. Iya, karena bidang organisasi, bidang yang luar negeri yang Bapak geluti sebelumnya ini titik strategis Pak. Karena kan Kota Batam ini dekat dengan Singapura dan juga Malaysia. Benar. Nah, kalau mungkin di kota-kota lain yang jauh dengan luar negeri mungkin kerjanya sedikit kita bilang. Tapi kalau ini kan berarti kan Bapak berkecimpung dengan kedokteran ataupun dengan marketing yang seperti Bapak bilang, yang seperti regency yang kita bisa Benar, katakan. kita memang banyak bekerja sama dengan rumah sakit dengan memberikan fasilitas seperti mungkin kalau memang ada teman-teman kita yang
terjadi masalah di mana membutuhkan konsultasi, ya kita akan arahkan dan memberikan rekomendasi supaya mendapatkan fasilitas diskon dan segala macam. Ya, memang awalnya dari situ. Ya, namun karena ya mungkin teman-teman merasa bahwa saya selain walaupun di bidang luar negeri, namun ada beberapa istilahnya apa ya program-program yang saya Kasihkan ide juga. ya kasih ide dan saya menawarkan diri untuk jadi ketua. Kebetulan, ya. Dari situlah mungkin saya karena melihat kerjaan saya mungkin yang saya paparkan mungkin keabdian saya. Nah, mungkin dari teman-teman merasa, mungkin Pak Randy ini cocok kita angkat jadi ketua. Nah, inilah mungkin saya tidak punya etikat dan tidak punya niat semua sama sekali awalnya tidak jadi ketua PSMTI. Memang awalnya begini. Ya. Memang kebanyakan begitu, Pak. Awalnya kecelup dulu, lama-lama udah nggak sadar. Celupannya gede, Pak. Tapi makin enak, makin nyaman. Ya, sebenarnya begini ya, kembali ke kita lah ya. Di mana kamu mau bawa life kamu, ya kan? Mungkin orang mempunyai pandangan hidup berbeda. Setuju, Pak. Ya kan? Kalau saya merasa kamu harus membuat sesuatu, hidup kamu itu harus balance, ya kan? Dari segi bisnis, segi organisasi, segi pribadi kamu, keluarga, semuanya saya rasa kamu harus mendapat balance. Ya itulah hidup mungkin lebih bermakna, berwarna. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tadi Bapak bilang seperti itu, kira-kira ada faktor lain nggak Pak? Bapak berorganisasi ini membuat seorang Bapak Renditan ini pengen berorganisasi dengan tadi yang memberi yang pertama. Betul. Kira-kira ada faktor lain? Saya rasa yang paling menggerak saya itu mungkin ibu saya almarhum. Ya, saya tuh bisa dibilang tamat dari sekolah dan bekerja kembali ke Batam dan saya rasa cukup ya oke lah. Saya merasa cukup puas dengan apa yang saya dapat. Namun pada suatu hari ibu saya ngomong sama saya, bilang ya nama saya Chinese-nya Chiang ya, mungkin Chinese ya, bilang kamu itu jangan bekerja aja, ya kan? Setiap hari kerja. Kalau ada waktu, coba ke PSMTI. Apa itu PSMTI? Ya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Kalau punya waktu, ya mungkin bisa berjoin di organisasi ini. Saya rasa kamu bisa memberikan sesuatu lah. Mungkin dari situlah mungkin saya tahu PSMTI. Memang ibu saya adalah seorang ibu yang sangat luar biasa dan punya jiwa sosial yang sangat-sangat luar biasa. Setuju. Jadi memang mungkin Pak Renditan ini beda tipis sama saya. Mungkin mana tahu suatu saat saya jadi bos ke Bapak ini kan lumayan. Jadi saya juga boleh saya curhat sedikit Pak. Jadi orang tua saya juga, papa saya juga anggota PSMTI. Nah, anggota PSMTI, cuma sudah meninggal dan almarhum juga. Nah itu juga sama Pak seperti Bapak. Jadi cuma sampaikan sama saya ikut ke Marga, ikut di Tionghoa dan juga di RT Pak. Nah jadi kamu harus bersosialisasi. Maukah kamu nanti mendapatkan teman atau tidak mendapatkan teman, nanti nomor 2 ikut aja dulu. Nah yang penting sosial dulu. Mau ada duit nggak apa-apa, bersosial aja sedikit, yang penting ikhlas. Pasti. Nah tapi kalau misalnya kita ngomong tadi adalah kita izin ya Pak ya, kita yang lebih dekat gitu, berpengalaman dari sosok almarhum dan almarhumah, kira-kira pengalaman berorganisasi Bapak menghasilkan apa? Nah, saya tidak bisa bilang saya menghasilkan apa, tapi yang jelas dalam berorganisasi ini seperti tadi saya bilang, yang terutama organisasi yang non-profit oriented, ya kan? Apalagi sosial PSMTI, misinya memang tujuan utamanya adalah bersosial, kemanusiaan dan kebudayaan, mungkin juga di pendidikan. Jadi memang itu faktor yang kita fokus dan agenda-agenda kita juga mendorong dan menjalankan aktivitas seperti itu.
dalam sisi kehidupan dan sisi pekerjaan itu harus berimbang seperti Ya. Bapak bilang tadi ya. Jadi seperti saya bilang, setiap kali kita buat acara, ya, acara rutin kita itu mungkin bisa dibilang lumayan banyak. Kita misalnya donor darah. Donor darah kita bekerja dengan PMI. Setiap 3 bulan sekali kita melakukan donor darah. Nah, dalam hal ini kita tuh merangkul semua organisasi Tionghoa yang ada di Batam. Ya. Nah itu satu hal yang mungkin saya ingin lakukan. Mengapa saya merasa untuk mengompakkan semua warga Batam, khususnya Tionghoa, itu memang ada satu tantangan buat saya. Setuju Pak. Nah, mengapa? Nah, kalau William lihat atau kamu tahu, banyak itu di organisasi Tionghoa kita kalau nggak salah sekarang ada 23 organisasi Di Kota yang ada Batam. di Batam. Baik itu dari perkumpulan Tionghoa ataupun marga, adapun dari daerah, ya kan, atau juga perkumpulan-perkumpulan lain. Nah, jadi kalau kita terutama marga ya, karena sejarah marga, perkumpulan marga kalau kita tahu, mereka punya sejarah yang jauh lebih panjang daripada PSMTI. Setuju Pak. Nah, itu udah tapi generasi. satu hal yang harus kita akui bahwa PSMTI atau kepanjangan adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Yes. Nah, kita adalah cabang Batam. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat bahwa PSMTI adalah payung dari seluruh marga. Nah, jadi walaupun saya sebagai ketua di hal ini, ya kan, nah itu yang saya mengharapkan bahwa kita harus bisa menyatu, ya kan. Jangan nanti kalau memang ada problem-problem aja kita menyatu, tapi kita selalu merangkul, kan kita dengan hati besar selalu mengajak mereka ikut beraktivitas, ikut bekerja sama dalam hal-hal sosial yang kami lakukan, ya kan. Nah itu saya rasa penting. Ya. Berarti kan organisasi marga boleh saja lebih lama, tapi mungkin organisasi PSMTI ini mengajak, kita tidak bilang menggurui, tapi kita mengajak semuanya, ayo kita bersatu lah. Betul. Untuk semua marga Tionghoa untuk bersatu aja sulit. Kenapa kita ngomong sulit? Karena saya mempercaya begini Pak, satu ibu 3 anak aja itu ribut anaknya Pak. Apalagi ini yang beda ibu semua Pak ya. Saya rasa begini, jadi ini pengalaman saya. Saya nggak tahu kalau di organisasi atau di tempat lain, misalnya kita bandingin Jakarta lah, pusat, ya kan, yang tidak bisa bergabung itu sebenarnya cuma ketuanya. Kalau saya bisa merangkul semua ketua, sebenarnya tidak ada yang sulit. Masalahnya kembali ke personel masing-masing, ya kan. Berapa penting kamu lihat organisasi PSMTI ini? Kalau kita melihat wadah ini, kita udah tidak melihat siapa itu Pak Randy. Saya cuma kebetulan ketuanya. Saya punya jangka waktu 4 tahun. 4 tahun kemudian saya pensiun dan akan orang lain yang akan jadi ketua. Otomatis, nah itu akan berlanjut terus, ya kan? Ini akan berlanjut terus dan inilah organisasi yang harus kita akui dan kita hargai dan kita dukung. Tapi kan sosok ketua ini tetap menjadi penting Pak. Bahwa sosok Bapak Randy Tan ini, kalau seandainya Pak, ini bukan memuji Bapak, seandainya di 21 organisasi tadi semuanya seperti Bapak, kan gampang Pak jalannya. Pasti. Ya. Cuma kan ini karena karakter berbeda-beda. Ya hal seperti ini kita tidak bisa langsung. Jadi ya namanya kita ya harus punya jiwa yang besar untuk merangkul. Nah kalau mereka melihat bahwa aktivitas yang kita lakukan dan mereka akan tahu, oh siapa itu PSMTI? Dan jelas PSMTI itu tidak punya kepentingan untuk berpolitik. Nah itu hal yang harus kamu akui dan kamu lihat dan kita rasakan semua. Jadi nothing to lose, ya kan? Setuju. Jadi saya rangkul sedikit punya Bapak bahwa kita bukan bilang organisasi yang lainnya, tapi kita ngomong organisasi. Kalau ada politiknya, biasanya ada yang kepentingannya itu sendiri Pak. Ya, karena memang kalau nggak ada kepentingan, nothing tulus seperti Bapak. Apa yang Bapak mau ini, jalankan aja gitu ya Pak ya. Nah, kita ngomong-ngomong organisasi, mungkin para viewer juga mau tahu lebih banyak tentang PSMTI. Nah, saya sendiri juga pengen tahu lebih banyak Pak. Kira-kira awal mula PSMTI terbentuk ini tahun berapa Pak?
Seingat yang saya nasional ya. tahun 98 dibentuk. Ya, kita juga tahu bahwa 98 terjadi riot yang cukup serius ya. Nah, disitulah kesempatan PSMTI pusat dengan dukungan mungkin teman-teman dari warga-warga Tionghoa dibentuklah PSMTI ini. Ya. Jadi saya pengen membahas, tapi saya juga pengen jelaskan pada viewer Pak, karena saya takut ini salah penafsiran bahwa kita pengen menjelaskan isu 98 riot itu bukan kita mau flashback, tapi kita harus mengingat sejarah itu untuk mengingatkan diri kita sendiri ya Pak ya. Pasti. Nah, ya. berarti kan PSMTI ini terbentuk karena terjadinya riot itu. Kira-kira misi yang akan disampaikan ini apa menurut Bapak pribadi? Ya, sebenarnya sebelum 98 mungkin organisasi Tionghoa terutama mungkin bisa dibilang tidak ada. Setuju Pak. Jadi kita tidak punya wadah ya untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, ambil contoh apa yang PSMTI bentuk dan momen itu memang tepat. Momen itu kepercayaan pemerintah itu sangat-sangat rendah, di mana kita ingin merangkul kembali, ya kan, orang Tionghoa yang mungkin sudah sebagian keluar dari Indonesia. Nah, ini saya rasa satu hal yang perlu kita ingat, ya kan, apa peran PSMTI. Nah, saya rasa ini satu histori yang perlu kita benar-benar ingat dan kita akui bahwa ini kepentingannya sangat-sangat luar biasa. Nah, PSMTI melakukan beberapa hal, misalnya, nah kalau kita lihat sekarang Imlek itu kalendernya sekarang udah merah. Setuju Pak. Nah, itu adalah salah satu yang kita lakukan dari PSMTI pusat untuk mengajukan ke pemerintah bahwa harus akui dong Imlek kita. Masa kita warga negara Indonesia, ya kan, walaupun Tionghoa, Etnisnya Tionghoa, ya tapi kan, kita kan lahir, juga, iya, sebagian dari Indonesia, dari tanah air, ya kan, dan makanya itu salah satu. Dan kedua, ya saya ingat juga seperti budaya kita barongsai. Kan nggak pernah dulu kita lihat barongsai. Ya kan? Harus lihat di mungkin Hongkong, cuma di TV. di Hongkong, Nah, di TV. sekarang acara Imlek kita lakukan barongsai bersama. Nah, saya rasa itu adalah kalibrasi budaya yang sangat luar biasa. Ya. Karena banyak yang menurut saya Pak, ini menurut saya pribadi Pak, kalau saya salah boleh dikoreksi Pak. Karena zaman dulu dari sejarah yang saya pelajari itu, kita etnis Tionghoa yang di Indonesia itu cuma dapat jadi pebisnis, tidak boleh menjadi politik dan lain sebagainya. Makanya jadi kita hanya fokus pada bisnis. Nah, mungkin ada 98 ini terjadi, baru kita berkumpul dan menjadi lebih baik sampai saat hari ini. Ya, mungkin juga karena historikalnya memang begitu. Ya, historikal yang pemerintah era lama kan dengan era baru mungkin berbeda. Orde lamanya ya. Betul. Nah, kalau misalnya 98 itu pusat Pak, jadi kan Kota Batam kita dibentuk kalau nggak salah 2 bulan setelah pembentukan pusat, yaitu bulan November. Pusat kalau nggak salah dibentuk pada bulan September ya. Berarti 2 bulan, berarti ini cabang pertama ya Pak ya? Kelihatannya begitu ya. Berarti PSMTI ini untuk Kota Batam ini sangat spesial ini. Di pusat setelah 2 bulan sudah Kota Batam. Nah, kira-kira kita ngetes ini, mohon maaf ya, kita ngetes Pak Randy. Kira-kira pendirinya siapa ini Pak? Atau sesepuh-sesepuh? Seingat saya ada beberapa pendiri inti ya, seperti Pak Suhendro, Pak Edi Husi, terus Pak Junaidi, ada satu lagi siapa ya, Pak? Satu lagi kita akan kita kembalikan lagi. Nah, tapi kita hanya menjelaskan pendiri itu pasti banyak. Ini yang beberapa yang inti, pasti semuanya juga dan beberapa teman Tionghoa yang pasti mendukung. Pada saat itu orang masih takut. Setuju Pak. Iya. Karena saya pada waktu itu mungkin masih kecil Pak. Tapi saya sampai hari ini mengingat bahwa dulu saya tinggal di ruko Pak, itu kaca saya pecah Pak, kaca jendela. Nah itu yang saya ingat aja di dalam rumah. Nah tapi kan saya syukuri bahwa tidak akan terjadi lagi lah. Saya berharap begitu Pak. Pasti. Nah seperti tadi Pak, saya pengen tahu lagi asal usul dan tujuan PSMTI selain karena 98 tadi agak sensitif ini Pak. Jadi saya nggak berani ngomong. Ada
asal usul lain nggak Pak? Menurut pandangan Pak Randy seperti tadi saya jelasin, ya. PSMTI adalah Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Indonesia, dan kita memang basisnya tidak berpolitik. Tujuan kita adalah supaya sebagai komunikasi di antara pemerintah yang mewakili semua warga atau semua marga, ya kan, Tionghoa terutama, sehingga kalau misalnya ada hal-hal apa sesuatu yang cukup mendesak, kita adalah wadah ya orang Tionghoa yang bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah. Berarti bukan tidak ya, maaf saya ralat, bahwa satu misi kemanusiaan, yang kedua juga kita bisa menyampaikan isi hati lah ataupun keluhan untuk pemerintah ataupun sebaliknya begitu kira-kira. Ya, itu penting. Penting, saya sangat setuju dengan Bapak. Kira-kira Pak, mau nanya lagi nih Pak, bagaimana jika ingin bergabung ke PSMTI? Saya rasa tidak ada syarat khusus. Sebagai orang warga Batam ya dan orang Tionghoa dan mereka ingin bergabung, kita nggak harus ada registrasi segala macam. Saya seperti saya bilang, kita dengan hati yang terbuka, semua warga Tionghoa ya yang ingin bergabung silakan. Dan juga kamu tidak harus jadi tim utama atau berorganisasi mengikuti sebagai pengurus inti. Ada juga teman-teman yang cuma karena kadang-kadang waktunya mereka sanggup, mereka ikut. Nah, teman-teman seperti ini kita anggap mereka sebagai relawan. Ya, untuk relawan saya rasa mungkin mereka tidak punya beban moral yang lebih tinggi, ya kan? Jadi asal waktu memungkinkan dan kapan ada acara mereka siap bantu, begitu. Dan sebagian kalau untuk anggota inti, ya itu punya tanggung jawab. Kira-kira seperti ini. Berarti untuk para viewer kami sampaikan mungkin banyak yang belum tahu juga Pak, bahwa anak muda yang seperti saya lah kita ngomong bahwa kita sudah bergabung sebagai anggota PSMTI. Seharusnya kita seperti itu dan membawa nama PSMTI menjadi lebih harum lagi untuk generasi yang muda. Nah, ngomong-ngomong tentang generasi muda Pak, generasi muda ini pandangan Bapak yang Tionghoa ini bagaimana ya, etnis Tionghoa ini untuk generasi muda ini? Apa yang seharusnya dilakukan untuk regenerasi melanjutkan tongkatnya Bapak? Dan memang berorganisasi tidak harus sampai umur. Orang selalu mempunyai pandangan yang harus senior dulu, lebih senior atau udah senior atau dengan umur tertentu baru ingin berorganisasi. Saya rasa kita tangkap dengan hati yang sangat-sangat positif dan sangat-sangat welcome ya bagi teman-teman atau anak-anak muda yang ingin berorganisasi. Memang saya lihat sendiri bakal mereka sangat luar biasa, ya kan? Seperti kita PSMTI, kita punya namanya IPTI, Ikatan Pemuda, ya kan? PSMTI. Jadi mereka itu sebagai cabang kaki tangannya kita untuk melakukan gerakan-gerakan sosial ini. Jadi juga Bapak juga mengajak para generasi muda ini, ayo kita bergabung organisasi ini dan juga mengajarkan bahwa ini non-politik organization, kita harus bantu sesama kemanusiaan gitulah, sesama manusia dan masyarakat Indonesia. Gitu. Pasti. Ya. Nah, peraturan menjadi anggota ini ada nggak Pak? Kadang-kadang begini Pak yang mau saya sampaikan, ada aja orang, kita bilang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada orang, oh ada masalah keluar nanti saya orang PSMTI Pak, kan gitu. Ada juga Pak kan gitu. Kalau yang menangan masalah ya biasa sebagai bukan hanya sebagai anggota tapi sebagai pengurus, ya kan. Jadi pasti pengurus yang tahu istilahnya SOP-nya kalau menangani sesuatu seperti apa, ya kan. Namun seperti tadi saya bilang, tidak ada spesifik khusus yang untuk menjadi relawan atau menjadi anggota PSMTI. Ya seperti tadi saya bilang, semua orang Indonesia, orang Tionghoa yang ingin berorganisasi, kita welcome aja. Welcome. Setuju Pak. Nah, mungkin pertanyaan PSMTI ini saya pengen tahu Pak, kalau menurut Bapak Randy Tan sendiri, apa perbedaan ataupun keunggulan yang spesial pada PSMTI ini menurut Bapak? Kita nggak bilang organisasi lain, tapi keunggulan di PSMTI itu sendiri. Saya tidak mengulangi yang tadi ya Pak ya. Ini menurut Bapak. Saya melihat PSMTI Batam khususnya mempunyai satu keterbatasan yang luar biasa.
Ya ini mungkin eranya Pak Edi Ushi dan Pak Suhendro. Nah, kita lihat sendiri dan kita rasakan sendiri ini. Salah satu contohnya adalah rumah duka. Ya. Rumah duka dari awal itu dirintis oleh PSMTI. Dan ini memang PSMTI adalah orang yang melakukan terobosan sehingga rumah duka ini bisa didirikan. Dan saya merasa ini sangat-sangat luar biasa. Mengapa? Sangat-sangat convenient kita ke rumah duka. Ya kan, beda dengan kalau kita lihat orang ke rumah duka di Tanjung Balai atau di Tanjung Pinang. Nah, bukan masalahnya kalau tidak ada rumah duka. Saya rasa sangat-sangat bagi tetangga bisa aja aja terganggu. Ya, Iya. namanya ini kalau kita seremonial, ya kita juga mau seremonial dengan tenang dan segala macam. Setuju. Nah, itu satu. Kedua, PSMTI juga atau tahunnya YMTI ya, Yayasan Marga Tionghoa Indonesia, yang mendirikan rumah duka dan salah satunya adalah UIB. Iya. Ya kan? Sekolah. Ini juga satu keterobosan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Jadi saya sih saya hanya melanjutkan, ya kan? Kinerja yang baik itu ya saya maintain. Ya, tapi kembali lagi ya kita harapkan adalah kebersamaan. Karena kebersamaan dengan bersama-sama ya banyak hal yang harus kita bisa melakukan. Iya, masih banyak hal yang bisa dilakukan tapi sangat diapresiasi. Kita ambil contoh ya, hal yang sangat penting yang kita alami adalah dengan masa pandemik ini. Yes. Nah, satu hal yang membuka mata kita, warga Batam terutama atau Kepri ataupun Indonesia yang selama ini ya tidak pernah menganggap penting dengan kualitas dari rumah sakit. Yes. Nah, kita sangat tergantung Singapura, sangat tergantung Malaysia ya apalagi. Nah, dengan kondisi demikian kita baru sadar berapa pentingnya rumah sakit di Indonesia sendiri. Ya kan? Nggak pernahnya sejarah kita tuh tidak boleh visit Singapura dengan kondisi seperti ini. Ataupun visit Malaysia. Batam memang tidak lockdown, tapi yang lockdown Singapura kita yang tidak jadi bisa pergi. Ini memang ada satu hal yang perlu kita lihat ke depan. Ya, saya nggak tahu, kemungkinan ini salah satu misi yang mungkin harus kita lakukan adalah pembenahan rumah sakit atau pendirian rumah sakit. Nah, itu satu hal yang sangat penting dan untuk semua warga Indonesia, khususnya semua warga yang memerlukan. Jadi tanpa terkecuali ya, karena memang saya sangat setuju dengan Bapak. Saya pribadi adalah orang Medan, Pak. Jadi rumah duka di Medan menurut saya pribadi Batam lebih bagus. Ya, pasti. Batam lebih bagus dan juga peluangnya kita karena baru, jadi kita bisa melihat juga contoh-contoh dari pulau-pulau atau contoh-contoh dari Jakarta, dari Medan. Jadi ya membuat terobosan baru gitu. Ya, betul. Dan juga UIB kan kita lihat dari progresnya itu makin membesar. Universitas makin membesar. Berarti selain dari rumah duka dan juga UIB, kedepannya kemungkinan kita berharap kita mendirikan rumah tidak sakit menutup kemungkinan. Yes, betul. Setuju. Ya, mungkin aja teman-teman udah punya ide dan ya mungkin akan digagas lebih lanjut, ya kan. Tapi ini hal yang walaupun tidak dilakukan oleh PSMTI, tapi saya rasa perlu dilakukan secara keseluruhan bahwa warga Batam khususnya atau Indonesia, saya rasa ini penting, sangat-sangat penting. Setuju. Nah, saya pernah riset Pak, ini sambil kita ngobrol-ngobrol bahwa ini kan pernah dibicarakan sama Bill Gates. Jadi Bill Gates mau menyampaikan COVID ini dan lain sebagainya. Nah, tapi secara persentase Pak ya, hanya Korea Selatan yang di Asia sama Jepang yang memadai. Kalau seandainya semuanya kena COVID, memadai dengan tempat tidurnya. Nah, kalau Indonesia semua rumah sakit digabung, itu hanya setengah dari populasinya. Itu pun dengan catatan Pak, tidak ada yang diabetes, tidak ada yang kena stroke, tidak ada yang melahirkan, semua COVID. Berarti kalau misalnya semuanya kita bilang seburuk-buruknya terjangkit, Indonesia tidak sanggup sebenarnya. Makanya saya sangat setuju dengan Bapak bilang kita mungkin akan gagas ke depannya nanti. Mungkin di periode Bapak ataupun periode selanjutnya. Seperti itu ya kira-kira Pak ya. Nah, sesuai dengan tema kita Pak, peran PSMTI terhadap pemerintah.
Kira-kira menurut Bapak peran penting apa yang sudah dilakukan terhadap pemerintah selain dari UIB tadi dan juga rumah duka tadi? Sebelum pandemi ya? Oke, sebelum pandemi. Ya, selama ini memang kita sebagai representatif, kalaupun misalnya kita ambil contoh kalau misalnya ada pemilu dari pemerintah mengundang kita, atau bahkan pun dari kepolisian atau dari KPU mengundang kita untuk melakukan sosialisasi terhadap cara pemilihan dan segala macam. Nah, kita sebagai wadah orang Tionghoa yang harus bisa berkomunikasi dengan warga-warga lain atau dengan seluruh organisasi yang ada. Nah, itu salah satu berarti interkomunikasi di antara pemerintah atau FKTM ataupun yang lain-lain. Ya. Nah, sepengetahuan saya Pak, boleh dikoreksi Pak dan wajib dikoreksi Pak. Ini kan sepengetahuan saya PSMT ada program kemarin pembagi 3 juta masker. Oke. Nah, baik. Menarik ini Pak. Kita sebenarnya ini adalah salah satu program gerakan 3 juta masker. Mengapa kita bilang 3 juta masker itu nggak kebanyakan, orang bilang Pak Randy. Sebenarnya tujuan utamanya adalah salah satu dalam kita harus bisa membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Ya, karena kita sadarin tidak ada obatnya. Ya, vaksinnya belum keluar Pak. Jadi paling penting bagaimana pencegahan itu adalah kita titik beratkan dan kita betul mendukung penuh kepada pemerintah, khususnya gugus tugas dalam melawan COVID-19 ini. Jadi salah satu requirement memang semua semua masyarakat ya kita wajibkan menggunakan masker. Ya, setuju. Nah, kalau kita tidak lakukan gerakan ini satu seperti tadi saya bilang, pertama edukasi. Kedua, kita harus memberikan masyarakat semua yang memerlukan masker. Nah, dengan ini sebagian kita berikan kepada pemerintah, sebagian teman-teman relawan kita bagi-bagi di pasar, kita bagi-bagi di tempat-tempat yang ada keramaian. Nah, di situ inilah momen-momen di mana kita memberikan memberitahu kepada masyarakat, Bu, Pak, tolong pakai masker. Ya, Bapak harus melindungi diri Anda sendiri dan juga melindungi keluarga kamu. Iya kan, demikian. Saya rasa edukasi itu sangat-sangat penting. Setuju Pak, bahwa yang tadi Bapak bilang, Bapak, Ibu, ini setidaknya kalau dia tidak mau memikirkan diri dia sendiri, mikirkan orang rumah lah setidaknya Pak. Itu dia. Iya, karena dia keluar dia tidak mau memakai masker. Betul. Ini kan banyak nih Pak. Betul. Artinya saya juga sepakat, pernah di podcast sebelumnya saya juga menyampaikan tidak gampang Pak menjadi pemerintah. Sudah dikasih tahu memakai masker, ada aja yang bandel. Makanya sebagai PSMTI bergerak bahwa kalian juga harus mengerti. Dan ini juga memang individu-individu bandel ini ngeri Pak ini sebenarnya. Dia tidak membawa virus, tapi sampai rumah orang yang lebih senior, yang lebih sensitif itu yang menjadi kendala di sana gitu loh Bang. Nah, kalau saya pribadi nih Pak pertanyaannya, kenapa 3 juta Pak? Kenapa angka 3 itu? Pemerintah, ya karena kalau kita hitung, ya kan warga Batam itu kurang lebih sekitar 1,5. Ya, 1,5. Ya, kalau kita bilang satu orang masing-masing 2 ya 3 juta. Oke, William. Dalam kesempatan ini saya selaku Ketua PSMTI Batam, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada relawan-relawan kami, ya kan. Nah, dengan gerakan 3 juta ini sebenarnya banyak sekali yang sebenarnya ingin membantu, ya. Kita ada dari tim relawan yang kita tidak kenal sama sekali, ya kan? Ada ibu-ibu rumah tangga dan juga mungkin yang dari kelompok-kelompok besar, mungkin dari marga ataupun dari vihara, ya. Dan juga dari daerah, juga dari kalau nggak salah Yayasan Buddha Ceci juga bantu. Jadi mereka juga tersentuh dengan gerakan kita. Nah, seperti saya bilang bahwa gerakan ini kita tuh hanya ingin memastikan semua warga Batam itu wajib menggunakan masker. Nah, tujuan utama adalah seperti saya titik ibaratkan, ya. Kalau kita tidak bisa melakukan pemulihan, yang paling penting adalah bagaimana pencegahan itu kita lakukan. Setuju. Ya. Jadi kalau boleh saya bilang ini juga mungkin semua organisasi
seluruh organisasi di Kota Batam saling membahu membantu pemerintah yang bisa menciptakan. Ini kan 3 minggu lalu daerah Bengkong ini hitam, Pak. Hitam. Ini udah mulai Ya. kuning, Pak. Ada Ya. penyegaran, tapi jangan lupa bahwa ini belum selesai peperangan ini gitu loh. Jangan nanti Pasti. udah kuning semua keluar, Pak. Bahaya ini, Pak. Ya. Nah, saya mau ngomong yang mengenai isu dari ini, Pak. Isu negatif. Pernah nggak sih PSMTI ini terjebak dalam isu-isu negatif ini, Pak? Karena kan kita tahu bahwa etnis Tionghoa ini kan susah dulunya rakyat dan lain sebagainya. Dari pengalaman Bapak ada nggak sih Bapak pernah dengar isu-isu negatif yang dibuat ataupun diciptakan oleh oknum-oknum tertentu? Karena kadang-kadang kita berbuat baik nih, Pak, tapi dinilainya beda aja, Pak. Setahu saya sih nggak ada. Saya rasa apa yang kita lakukan sampai saat ini cukup jelas. Dan gerakan-gerakan kita itu semuanya kelihatan dan bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Batam. Setuju Pak. Karena saya dulu dari pengalaman saya di Malaysia, Pak, saya di Kuala Lumpur saya kuliah. Pernah ada teman saya datang dari Kuala Lumpur ke Batam, saya ajak makan, Pak. Saya ajak makan, meja sebelah, ras lain, terus agamanya lain. Kok bisa ya di Kota Batam ini orang ini satu restoran begitu, kira-kira seperti itu, Pak, gambarannya. Nah, saya bilang biasa aja, kami biasa aja. Tapi di sana nggak bisa, Pak, bahwa masih ada yang mengambilkan isu ras dan lain sebagainya di Malaysia. Tapi nggak semuanya, Saya yang sampaikan tidak semuanya. Nah, apa program ke depan, Pak? Ini program ke depan PSMTI ke depan, program ke depan PSMTI. Saya rasa yang paling penting sekarang semuanya masyarakat Indonesia, ya khususnya Batam lah, kita harus bisa beradaptasi dengan pandemik ini, ya kan? Karena ini mungkin semua teman sudah tahu bahwa ini udah terlalu lama. Namun kita nggak bisa juga menghindari dan terus di rumah, ya kan? Nah, pemerintah juga ingin semua masyarakat dan juga kalangan-kalangan usaha untuk membuka pelan-pelan. Mungkin ada phase yang harus mereka hadapi. Namun ini ya lifestyle kita harus rubah. Hidupnya harus sehat, ya cara hidup makan, pola hidup, pola berpikir, ya semuanya mungkin harus berubah, ya kan? Dan kebiasaan kebersihan, ya kan? Nah, itu semuanya mungkin harus kita mengadaptasi sehingga kita itu bisa menjalani new normal ini. Iya, setuju, Pak. Ya, kalau enggak, ya kita takut bahwa nanti kejadian lagi new wave. Ya, gelombang baru, masalah lagi, ya kan? Karena kita tahu sampai saat ini pun saya lihat memang masyarakat kita itu ya mungkin karena saya nggak tahu apa tidak mengerti, mungkin juga kurang edukasi ataupun terpaksa, atau juga kurang yakin bahwa ini virus sangat-sangat masalah, ya kan? Mungkin ada yang pikir konspirasi dan lain sebagainya, ya, pasti. Ya mungkin aja bisa terjadi. Namun ya kita tidak usah abaikan masalah seperti ini. Ya kita harus konsisten dalam mengingatkan kepada semua orang bahwa protokol kesehatan itu wajib dilaksanakan. Iya, bahwa pemerintah pun bagi kami yang bidang kreatif, Pak, dari Dinas Budaya dan Pariwisata pun sudah turun ke sini, Pak. Artinya juga pemerintah sudah all out. Ini udah anggaran ini udah jor-joran. Jadi tinggal kami sebagai warga untuk saya mengajak semuanya, ayolah kita pakai masker, cuci tangan pulang rumah. Sebenarnya kan dengan adanya pandemi ini juga mengajarkan orang cara cuci tangan yang benar, Pak. Betul. Banyak orang yang dulunya hanya selesai, Pak. Nah, sekarang kan harus yang 20 detik dan lain sebagainya banyak diajarkan. Jadi memang seperti saya bilang bahwa kita pertama ya mungkin orang tua dulu lah, kan juga kita ketahui mungkin kalau orang yang lebih tua itu mereka lebih rentan terhadap penyakit ini. Jadi itu yang mungkin harus diprotek. Kedua, anak-anak kecil. Makanya sampai hari ini sekolah juga belum dibuka. Jadi mungkin memang pemerintah harus memonitor kondisi lapangan itu seperti apa.
setuju. Ya, jadi Memang ya ini harus continuous ya, ya. Hal seperti ini harus konsisten dan continuous. setuju. Nah, dalam kesempatan ini sebenarnya gini, William, kita PSMTI sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua marga dan orang Tionghoa yang Batam, karena saya sebagai ketua PSMTI dalam hal ini cukup terbantu Ya. cukup terbantu dalam mendapatkan sumbangan yang cukup luar biasa, di mana kita mempunyai kesempatan untuk membantu semua lapisan masyarakat, terutama kepada gugus tugas untuk melawan COVID-19 ini. Setuju. Ya, saya rasa pemerintah sendiri jelas-jelas tidak bisa melakukan ini. Ya. Kita perlu organisasi dan juga banyak lapisan masyarakat yang mendukung untuk melakukan gerakan melawan COVID-19 ini. Ya. Saya juga di kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih dan mewakili teman-teman saya terima kasih kepada Bapak dan juga PSMTI bahwa kami anak-anak muda ini kan tidak bisa memberi banyak, dan Bapak menggagaskan bahwa donasi ini dan kita bisa memberi dalam perkumpulan, Pak. Kalau kita kasih 1-2 bungkus atau 10 bungkus, tidak ada artinya. Saya bisa memandangnya mungkin beda. Ya. Dengan tidak tertular COVID, kamu sudah membantu. Ya, jadi inilah peranannya semua masyarakat, ya kan, dengan melakukan pencegahan, mengikuti protokol-protokol kesehatan, itu udah sangat-sangat membantu pemerintah, sangat-sangat membantu dokter-dokter, ya kan. Kita lihat sendiri dokter-dokter yang udah mungkin tidak pernah pulang rumah lagi. Nah, pengorbanan mereka itu luar biasa. Mungkin kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim-tim dokter yang sangat-sangat tertuang waktunya, yang melakukan pengorbanan yang luar biasa terhadap pandemik ini. Saya lihat Bapak ini adalah sosok yang sangat positif, Pak. Bahwa kan kita ngomong kejadian yang awalnya itu ada isu-isu bahwa masyarakat tuh marah, dokternya nggak mau dan lain sebagainya. Padahal kan kita seharusnya memandang bahwa mungkin dokter itu belum dapat arahan, mungkin juga dokter itu ada ketakutan sendiri. Kita harus tahu bahwa COVID-19 ini memang luar biasa. Ya, kita lihat 3 bulan yang lalu, pas saya masih ingat waktu kita merayakan hari Imlek, kita masih melihat bahwa wadah ini di Wuhan. Itu baru kejadian bulan Maret bukan Maret awal, bakal Januari Februari, di mana waktu kita Imlek, ya kan. Nah, dan virus ini bisa tertular sampai ke Asia, ke Afrika, bahkan ke Amerika, Europe. Nah, ini memang luar biasa. Iya. Pada saat kemarin yang Imlek kemarin, kalau nggak salah hari pertama Imlek ya di Cina ya, yang gila-gilaan itu. Kita udah melihat, saya masih ingat bahwa pesawat Garuda ke Wuhan untuk menjemput teman-teman kita yang pulang terus ke Natuna kan. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, kesempatan ini saya harus ucapin ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pengusaha-pengusaha Tionghoa yang telah membantu kami, ya. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin memberitahu kepada semua masyarakat bahwa kami telah melakukan yang terbaik kepada yang merasa bisa, apa yang kami lakukan mungkin. Pertama, kita telah melakukan pembantuan medikal kepada pemerintah. Nah, itu dalam bentuk PCR. Nah, kalau saya bisa tahu, pemerintah melakukan announce bahwa wadah ini kalau nggak salah kurang lebih sekitar tanggal 19 Maret. Nah, dalam waktu seminggu 2 minggu kita sudah siap PCR dan kita sudah serahkan kepada pemerintah. Jadi saya rasa gerakan kita itu sangat cepat. Dan kedua, kita juga siapin APD yang lengkap sehingga tim-tim dokter bisa menggunakan APD untuk memproteksi diri sendiri. Dan ketiga, kita juga menjalankan penyediaan rapid test. Nah, sampai hari ini pun kita masih menyumbang rapid test sudah berkali-kali. Itu adalah dari segi medikalnya. Kedua, seperti tadi saya bilang, pencegahan. Pencegahan kita harus yang kita lakukan adalah masker.
ya kan? Makanya kita lakukan gerakan 3 juta masker ini. Iya. Nah itu sampai hari ini masih kelihatan teman-teman relawan PSNTI dan juga gabungan dari masyarakat lain juga memberikan masker di pasar misalnya atau tempat-tempat. gratis semuanya. Di lain situ kita juga bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Iya. Nah, mengapa Palang Merah Indonesia? Di mana seperti tadi saya jelasin, kita biasanya setiap 3 bulan itu melakukan sumbangan, mengorganize untuk donor darah. Iya. Nah, karena COVID ini kita tidak bisa melakukan kerumunan bersama kan? Setuju, Pak. Jadi timbullah ide kita memberikan sembako. Kita memberikan sembako kepada PMI dan juga masker bagi semua relawan atau masyarakat yang ingin mendonor. Iya. Nah, saya rasa itu ide yang sangat-sangat baik, ya kan? Misalnya kalau saya masih ingat sekretaris saya, Bu Delvina, pernah ngomong sama saya bilang udah langsung laksanakan, tak usah kita tunggu. Dan kita bekerja sama dengan PMI dan mereka juga ready dari jam 9 pagi mereka operasional sampai 9 malam. Nah, dalam 12 jam mereka semua setiap jam mungkin kumpul cuma 10 orang dan melakukan tes pengecekan kalau memang sudah oke, dilakukan donor darah dan juga kita berikan sembako untuk PMI itu ya, sendiri dan saya rasa relawan semua itu sangat-sangat bijaksana di mana mereka memberikan donor darah di mana dibutuhkan karena hampir setiap hari kita lihat di WhatsApp orang ini membutuhkan darah tapi orang ini menurun. Setuju. Wah, itu saya cukup prihatin dan saya hubungi PMI dan kita meeting dengan PMI kata memang stok darah sangat-sangat rendah. Nah disitulah selama kita lakukan 1 bulan ya saya rasa cukup sukses. Kita telah meraih kurang lebih sekitar 1.300 bungkus darah dan juga terakhir kita kerjasama dengan Marinir dan total darah yang kita dapat kurang lebih sekitar 1.500 kantong darah. Itu cukup membantu. Sangat luar biasa itu, Pak. Iya. Nah, kalau itu didatangi udah berapa bungkus? Jadi kita memang sebagai organisasi ya seperti yang kamu lihat ini ya saat-saatnya kita bisa memberikan dan waktunya memungkinkan ya kita akan laksanakan. Iya. Nah inilah peran organisasi dalam memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada masyarakat. Saya sangat terinspirasi oleh Bapak ini. Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Jika Bapak nanti nggak jadi ketua lagi, kira-kira Bapak mau menjadi apa dan kontribusi ke Kota Batam, Pak? Saya rasa begini. Atau Kepri 2, Pak? Ya, kalau saya sih tidak berpolitik lah ya. Berarti PSNTI 1, Pak? Kalau berpolitik itu menurut saya ya itu adalah satu seni dan saya tidak punya seni ke sana. Makanya saya ya kita berbisnis yang proper aja lah kira-kira begitu. Nah, kira-kira Bapak kalau misalnya ada kesempatan untuk melakukan satu hal yang sangat spesial untuk Kota Batam, Bapak pengen lakukan apa? Saya kalau bisa memberikan ide ya. Pertama, Kota Batam itu cukup potensial. Ya memang industri sudah sebagai kota andalan Batam. Yes. Itu tetap harus kita jalani. Namun 2 hal yang mungkin perlu kita kembangin. Satu yang seperti saya bilang, Batam ini mempunyai potensial untuk meningkatkan edukasi. Yes. Kota edukasi. Yes. Sangat-sangat potensial. Karena mengapa? Ya terutama di mungkin sektor-sektor tertentu seperti bisnis dan segala macam yang ada hubungannya ke luar negeri karena kita ya berdekatan strategik lokasi di mana berdekatan dengan Singapura. Ini harus kita gunakan. Singapura adalah salah satu terbaik di Asia. Mengapa tidak Batam? Kedua, yang saya lihat potensial yang luar biasa adalah medical, rumah sakit. Nah itu saya rasa Batam mempunyai peluang untuk digerakkan ke sana. Namun mungkin teman-teman kita yang dari Ikatan Dokter ya harus punya satu keterobosan untuk bekerja sama dengan tim-tim dokter yang luar mungkin ya. Karena ini saya rasa ya harus kita lihat dampak positifnya terhadap warga Batam dan terhadap kontribusi kedokteran.
mungkin nanti bisa kerjasama juga antara ID dan juga kedokteran-kedokteran di luar negeri, karena mungkin tidak memilih bahwa Indonesia lebih baik atau Malaysia lebih baik. Tapi kalau jika kita bergabung dengan Malaysia, Singapura, dan Indonesia, mungkin menjadi raksasa Asia Tenggara. Itu Pak kira-kira pesannya. Saya rasa ini adalah satu peluang bisnis yang cukup luar biasa, ya kan? Kita lihat sendiri, dan tadi William saya jelasin, kita selalu berinteraksi dengan rumah sakit yang dari Malaka, dari Singapura. Mereka selalu cari kita marketing. Berarti potensial Indonesia sebagai market untuk mendistribusi ke medical itu cukup besar. Besar Pak. Iya, cukup besar. Mungkin kalau setahu saya mungkin bisa 40-50% orang kita. Jadi potensial ini ya kalau nggak ditangkap ya sayang sekali saya. Setuju Pak. Nah ini terakhir Pak, saya minta izin ke Bapak segmen terakhir. Nah saya mau nanya ke Bapak 3 kata. Jadi nanti Bapak boleh menjawab. Contohnya Pak, 3 kata untuk William. Mungkin gendut, jelek, bisa jadi seperti itu Pak. Nah ini kita coba nanya Bapak 3 kata untuk organisasi Pak. 3 kata untuk organisasi. Ya, saya rasa panjang juga nggak apa-apa Pak. Satu, ya berpeluang untuk mencari teman. Berpeluang untuk mengkoreksi diri, ya kan, dan memberi kepada orang. Siap. Yang nomor 2 Pak, 3 kata untuk PSMTI Kota Batam. PSMTI Kota Batam, saya rasa ya PSM Kota ya seperti kepanjangannya Paguyuban Sosial Marga Timur. Ya kita harus bersatu dan semua masalah akan kita jalankan bersama. Oke. Pasti akan selesai. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kehadiran Bapak. Kami tahu bahwa Bapak dengan kesibukannya masih meluangkan waktu kepada Gogata Podcast ini. Kami sangat mengapresiasi itu semua. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama William. Saya izin tutup Pak. Semoga semuanya berjalan lancar dan semoga masyarakat Batam akan lebih sehat dan semua masalah COVID akan selesai dengan baik. Amin Pak. Ya, amin. Oke. Terima kasih para viewer, tidak terasa waktu sudah habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk Gogata Batam di IG. Dan juga di Facebook juga ada PSMTI Kota Batam. Dan juga kembali kami mengingatkan untuk like, share, dan subscribe di YouTube kami, Gogata Event Planner Batam. Karena dengan Anda memberikan kami subscribe, kami bisa berkarya. Terakhir, untuk para viewer dan juga teman-teman Kota Batam dan seluruh Indonesia, stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you.